Sebagaimana yang telah kita ketahui tadi, bahwa hukuman rajam itu diberikan kepada pezina yang muhson atau muhsonah, yang sudah menikah dengan pernikahan yang sah. Ya. Nah, dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya tadi, telah terbukti telah menikah dengan pernikahan yang sah. Yang kedua, adanya apa ini? Iktiraf, pengakuan dari pelaku dalam keadaan normal, sadar. Kemudian, adanya bukti, baik itu berupa kehamilan yang ada pada diri wanita ataupun saksi. Nah, 4 orang. Barakofikum. Sebagaimana ucapan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari wa Muslim, ar-rajmu haqqun ala man zana idza ahsana minar rijali wan nisa idza qamatil bayyinah aw kana al-hablu aw al-i'tiraf. Rajam itu wajib diberikan kepada orang yang berzina jika sudah menikah, baik laki-laki atau wanita. Jika ada bukti, yakni saksi, atau kehamilan, atau pengakuan. Untuk saksi, ini harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, ayakuna syuhud arba'atan faksa. Saksinya harus 4 atau lebih. Tak boleh kurang dari 4. Nah, baik. Kalau ada orang yang menuduh si fulan atau si fulana berzina dan tidak sanggup mendatangkan 4 saksi, maka justru yang lapor tadi itu mendapat hukuman, yakni dicambuk 80 kali. Sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 4, walladzina yarmunal muhsanat, orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik dikatakan berzina, walam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, fajriduhum thamanina jaldatan, maka cambuklah orang yang lapor tadi itu 80 kali cambuk. Kok cambuk? Lapor, cambuk. 6. Tuduhan keji terhadap orang baik-baik itu besar menurut syariat. Ya, lebih menyakitkan daripada 80 cambuk. Nah, 80 cambuk mungkin yang sakit ialah jisimnya, fisik luar. Tapi kalau tuduhan dusta, itu yang sakit sampai menembus ke hati. Nah, ya, barakallahu. Baik. Kemudian ayyakunu rijalan. Saksinya 4 tadi itu harus laki-laki. Ini pendapat jumhur ulama. Fastashidu alaihinna arba'atan minkum. Saksikanlah atas perbuatan zina yang dilakukan oleh kaum wanita arba'atan minkum, 4 orang minkum dari kalian laki-laki.
arba'atan itu dalam bahasa Arab hitungannya ialah muannas ya. Berarti yang dihitung mudzakkar. Kalau hitungan 3 sampai 10 itu hitungannya kalau muannas, berarti yang dihitung berbentuk mudzakkar. Qalamun itu muannas atau mudzakkar? Mudzakkar, jenis laki-laki ya. Maka hitungannya muannas. Salah satu aqlamin. Arba'atu aqlamin. Sebaliknya kalau yang dihitung itu muannas, berarti hitungannya akan nampak mudzakkar. Seperti apa? Saburatun. Papan tulis. Itu kan muannas. Hitungannya mulai 3 sampai 10 berbentuk mudzakkar. Salatu saburat. Arba'u saburat. Gitu ya. Nah, dalam ayat ini arba'atam minkum. Nah, arba'ah itu hitungan 4. Muannas ya kan? Berarti yang dihitung laki-laki. Jadi saksinya harus laki-laki. Barakallahu. Naam. Tapi Ibnu Hazm rahimahullah menyamakan persaksian dalam masalah kasus perzinahan ini dengan persaksian yang lain. Nah, laki-laki itu sama dengan 2 wanita. Jadi kalau saksinya itu laki-laki 3, kan kurang 1 ya kan? Maka ditambah dengan 2 orang perempuan. Kalau laki-lakinya cuma 2, ditambah dengan 4 perempuan. Kalau laki-lakinya 1, maka ditambah dengan 6 perempuan. Kalau nggak ada laki-laki sama sekali, yang menyaksikan itu perempuan semuanya, ya harus 8 perempuan. Nah, ini dalam bab ini terbuka pintu ijtihad, ya. Nah, tergantung hakimnya milih yang mana. Nah, kalau memilih pendapat jumhur ulama, maka secara otomatis 8 perempuan yang lapor ke pengadilan ditolak. Kalian wanita, bukan laki-laki, ya. Pulang saja ke rumah, ya. Nah, saya berpendapat harus 4. Tapi kalau hakimnya ini mengikuti pendapatnya Ibnu Hazm, 8 perempuan, ahlan wa sahlan. Persaksian kalian diterima untuk meneruskan kasus ini, ya. Barakallahu. Kemudian ayakun uqala. Saksi-saksi dalam masalah ini harus orang yang bakal. Tidak boleh orangnya gila atau kena gangguan jiwa. Nah, jadi saksinya itu dites dulu ya, kejiwaannya ini. Ini orang gila yang suka ngawur dalam saksi atau tidak, ya. Kalau semuanya normal, lanjut lagi. Ayyakunu ahrara. Status mereka ialah orang merdeka, bukan budak. Budak persaksiannya tidak diterima. Jadi harus merdeka semua. Kemudian ayakunu udulan. Orangnya harus adil yang bersaksi. Yakni secara zahir orang baik-baik. Bukan penjahat-penjahat atau perampok atau orang yang suka menzalimi orang lain, ya. Tapi para saksi tadi terbukti sebagai orang yang baik-baik menurut zahirnya, ya. Nah,
Kemudian ayakunu muslimin. Saksinya harus muslim. Orang kafir enggak diterima saksinya. Orang kafir misalkan 10 menyaksikan 2 orang muslim dan muslimah ini ya berzina. Nah, walaupun 10 orang laki-laki yang bersaksi dari kalangan orang kafir tidak diterima persaksiannya. Harus muslim. Kemudian ayinu zina wa yusarrihu bi khusulihi. Harus melihat sendiri dengan mata kepala. Nah, perbuatan zina tadi itu. Masuknya sesuatu ke kubul. Nah, itu harus lihat sendiri. Nah, jangan bilang, wah sulit Ustaz. Ya, mau dia pakai selimut. Ya sudah, kalau sulit, antum jangan bersaksi. Nanti malah berbahaya. Ya, nah, masalah dosa itu sudah jelas di hadapan Allah. Tapi masalah hukuman rajam itu terkait dengan nyawa. Jadi nggak boleh sembarangan bersaksi. Ya, nah, barakallahu. Ini yang harus diperhatikan dalam masalah apa ini? Persaksian. Setelah saksi semuanya kuat, bukti kuat, nah, apakah bisa langsung divonis rajam? Jawab, dilihat dulu. Nah, ini yang berzina orang normal atau orang gila? Nah, kalau orang gila, lah. Yang berzina sudah tamyiz, sudah baligh atau tidak? Nah, kalau masih anak-anak, sekalipun betul-betul zina, belum baligh, nggak ada rajam. Walaupun dia sudah menikah. Nah, menikah dari usia dini. Pernikahan balita. Nah, barakallahu. Kemudian dilihat yang zina itu orang merdeka atau budak. Karena budak tidak ada hukum rajam buat mereka. Ya, nah, ya, kalau budak itu tidak ada hukum rajam. Dengan alasan firman Allah surat An-Nisa ayat 25, fa'in ataina bifahishatin, kalau para budak berbuat zina, fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanat minal adab. Maka hukumannya ialah separuh perempuan merdeka. Nah, kalau cambuk 100 kali, berarti berzina untuk budak 50 kali. Nah, kalau rajam nggak bisa diparuh, kata para ulama, sehingga dari sini bisa diambil kesimpulan nggak ada hukuman rajam. Hukumannya diserahkan pada pihak hakim untuk budak yang zina. Ya, enggak ada separuh rajam sampai mati, separuh mati, gimana? Enggak ada, barakallahu. Kelas, ya. Dilihat juga. Nah, ini orang perempuannya ini hamil apa tidak? Kok terbukti hamil muda, masih belum apa-apa, nunggu 9 bulan berikutnya. Ternyata keguguran, halas, rajam dilaksanakan, ya. Kalau ternyata lahir, naam, menyusui, naam, nunggu 2 tahun lagi. Itu. Paham? Kalau sudah 2 tahun, nafsuannya dilihat, ada enggak yang merawat bayi ini? Kalau enggak ada yang bertanggung jawab sama sekali, maka nunggu beberapa tahun sampai si bayi ini sudah jadi anak yang bisa mandiri. Nah, setelah itu kalau sudah bisa mandiri, nah, kok mati sebelum ya sudah. Awal musta'an. Ya sudah kayak gitulah. Nah,
Ya sudah, memang belum dirajam sudah mati sendiri. Nah, berkofik. Jadi untuk menumpahkan darah Muslim itu benar-benar apa ini? Tidak boleh main-main. Ya, barakofikum. Ketat sekali. Paham ya? Nah, ini terkait dengan masalah hukuman. Bagi pezina. Wuhson. Kalau yang belum menikah, maka hukumannya ialah 100 cambuk dan diasingkan 1 tahun kalau merdeka. Kalau budak, cambuk 50 kali, diasingkan setengah tahun. Ya. Nah. Bagaimana kalau yang laki-laki sudah menikah, perempuannya belum? Ya sudah, yang laki-laki dirajam, yang perempuannya dicambuk. Atau sebaliknya, yang laki-laki masih perjaka, perempuannya ini sudah pernah menikah atau sedang masih menikah, ya, masih dalam pernikahan, ya. Ya sudah, laki-lakinya dicambuk, perempuannya dirajam. Gitu. Hukumannya kok rajam, dilempari batu sampai mati. Tidak dieksekusi mati, penggal saja. Al-jawab ada hikmahnya. Kata para ulama, karena dia ketika berzina menikmati zinanya tadi itu dari ujung rambut sampai kaki, maka hukumannya ialah disakiti dari ujung rambut sampai kaki dengan dilempar batu. Barakallahu al-jaza' min jinsil amal. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.